Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Erlina dengan NIM belakang 084. Saya akan menjelaskan mengenai tugas UTS dengan mata kuliah pemerintahan desa dan dosen pengampunya Ibu Santi Kartika Dewi. Jadi saya memilih kasus mengenai penyalahgunaan dana desa di Pekon Sinarjaya, Kecamatan Air Hitam, Lampung Barat, dengan judulnya yaitu Anatomi Pemerintahan Semu dalam Penyalahgunaan Dana Desa. Studi kasusnya Pekon Sinarjaya dan kegagalan akuntabilitas lokal. Memasuki ke pendahuluan. Nah, jadi memang penyalahgunaan dana desa ini tuh akan sangat berdampak kepada kesejahteraan masyarakat serta pembangunan desanya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa negara kita itu kan mengalami pergeseran sistem dari sentralisasi ke desentralisasi. Nah, hal ini juga akan mengubah tatanan dalam pemerintahan desa gitu, sehingga terbentuklah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa. Undang-undang ini tuh merupakan penanda era baru dalam pemerintahan desa karena desa di sini tuh ditetapkan sebagai subjek pembangunan yang otonom, terus memiliki kewenangan yang fiskal, yang substansial, yang dikenal sebagai dana desa atau yang disingkat dengan DD. Jadi dalam undang-undang ini tuh menambah kewenangan desa yang tadinya kewenangan desa itu hanya administratif saja, sekarang desa itu tuh bisa melakukan pelaksanaan, perencanaan, pengawasan, dan pembangunannya sendiri atau yang disebut dengan self-government. Jadi dalam self-government tersebut, desa itu tuh diberikan kewenangan otonomi yang bebas untuk mengatur pemerintahan desa tersebut. Nah, tapi kasusnya di Indonesia seringkali masih mendapati tantangan atas self-government tersebut. Salah satu tantangannya yaitu seringkali ditemukan di Indonesia tentang penyalahgunaan dana desa. Seperti kasus yang saya ambil ini, terdapat penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh sekretaris sekaligus bendahara. Nah, jadi dana desa ini kan didapatkan dari APBD yang seharusnya dialokasikan untuk ketahanan pangan desa Pekon Sinarjaya. Kemudian disalahgunakan dan dikorupsi untuk kepentingan pribadi oleh sekretaris sekaligus bendahara. Korupsi tersebut bernilai mencapai kurang lebih 60 juta. Selain itu, sekretaris yang menjabat sekaligus menjadi bendahara yang bernama Gunawan ini melakukan laporan fiktif yang kemudian laporan ini tuh diserahkan kepada pihak inspektorat, dan inspektorat pun tidak menaruh kecurigaan sama sekali terhadap laporan fiktif tersebut. Kemudian kasus ini tuh mencuat ke publik yang mengindikasi adanya penyalahgunaan terhadap dana desa yang seharusnya dialokasikan untuk ketahanan pangan tersebut. Setelah melewati berbagai proses, Gunawan berjanji untuk mengembalikan dana yang seharusnya digunakan untuk ketahanan pangan tersebut yang senilai kurang lebih 60 juta. Kemudian hal ini divalidasi oleh PJP Ratin dan Inspektorat bahwa Gunawan telah mengembalikan dana yang tadinya digunakan untuk pribadi yang senilai 60 juta tersebut. Namun dalam pengembalian dana tersebut tidak dipublikasikan dan tidak ditransparansikan. Hal ini kan membuat kejanggalan bagi para masyarakat. Tetapi PJP Ratin itu mengungkapkan bahwa jika pihak-pihak terkait ini ingin melihat setoran buktinya itu dapat diperlihatkan, nah tapi tidak dapat ditransparansikan secara luas untuk publik. Kasus ini tuh sangat relevan jika dikaitkan dengan teori Hanif Nurholis yaitu tentang pemerintahan semu, sehingga penulisan di sini bertujuan untuk menganalisis kasus dari penyalahgunaan dana desa tersebut berdasarkan perspektif pemerintah semu dari Hanif Nurholis, serta juga di sini saya memberikan beberapa refleksi dan rekomendasi mengenai kepemerintahan semu tersebut. Selanjutnya masuk ke kerangka teori. Jadi di sini dalam kerangka teori saya tidak hanya menggunakan teori dari Hanif Nurholis mengenai pemerintahan semu, melainkan saya juga menggunakan teori dari Eko Sutoro dan Rozaki Yulianto serta Ira Yogyakarta. Di sini terlebih dahulu dijelaskan mengenai Hanif Nurholis tentang pemerintahan semu. Tentunya kasus ini tuh sangat relevan sekali gitu loh jika dikaitkan dengan Hanif Nurholis ini, karena Hanif Nurholis menjelaskan bahwa undang-undang desa ini kan memberikan otonomi yang luas kepada desa, namun otonomi ini menjadi semu ketika tidak diiringi dengan kesiapan kelembagaan dan integrasi aktor. Nah, jadi kan pendapatnya Hanif Nurholis tentang pemerintahan semu ini tuh tercermin dalam kasus penyalahgunaan dana desa yang saya ambil tersebut. Jadi dari adanya penyalahgunaan dana, kemudian juga membuat laporan fiktif, hal ini kan bukti nyata dari adanya akuntabilitas formalistik. Kerangka teori lainnya dijelaskan
mengenai kedaulatan warga dan pelembagaan demokrasi lokal. Yang pertama dari pendapatnya Eko Sutoro yang berargumen bahwa inti dari Undang-Undang Desa adalah pergeseran dari desa dibangun yaitu di masa sentralistik dan desa membangun yaitu di masa otonomi sekarang yang berlandaskan pada kedaulatan warga. Selain itu juga terdapat pendapat dari IRA Yogyakarta yang menekankan bahwa pelembagaan demokrasi lokal menuntut dua hal yaitu partisipasi substantif dan sistem check and balance. Nah, kemudian di sini juga diungkapkan adanya fungsi BPD dan musyawarah desa yang dimana diungkapkan oleh Rozaki dan Yulianto yang secara spesifik menyoroti peran sentral dari BPD sebagai lembaga yang mewakili suara warga dan mengawasi kinerja kepala desa. Selanjutnya dijelaskan mengenai analisis kasus. Jadi dalam analisis kasus ini saya menemukan beberapa fakta empiris yang ditemukan di berita-berita. Yang pertama itu ada bukti pemerintahan semu dan dominasi akuntabilitas formal. Dalam kasus yang saya ambil ini terlihat dari kekuasaan elit dan sentralisme. Yang dimana elit di sini menggunakan kekuasaannya untuk penyalahgunaan dana desa. Kemudian yang kedua terdapat akuntabilitas formal palsu dan sikap tertutup yang dilakukan oleh para elit, di mana pemerintahan desa seperti bertanggung jawab secara formalistik saja, tidak ada pertanggungjawaban secara pasti. Terlebih lagi dari Peratin dan Inspektorat ini tuh seperti bersifat menutup-nutupi tentang penyetoran pengembalian dana desa yang dikorupsi tersebut, seperti tidak ada transparansi. Kemudian yang kedua di sini ada gagalnya pelembagaan kontrol lokal dan kedaulatan warga. Nah, di sini meliputi BPD sebagai rubber stamp, di mana BPD ini kan sebagai pengawas, seharusnya mengawasi kegiatan tentang ketahanan pangan. Nah, tapi ini tidak sama sekali sehingga timbullah tentang laporan fiktif. Jadi di sini disebutkan sebagai rubber stamp saja gitu, yang tugasnya hanya cukup melegitimasi dokumen formal saja. Yang kedua yaitu musyawarah desa yang mati dan partisipasi kosong. Jadi BPD tidak menyelenggarakan musyawarah mengenai program ketahanan pangan tersebut. Jadi masyarakat ini seolah-olah tidak mengetahui tentang program yang dijalankan sehingga terjadilah penyalahgunaan anggaran tersebut. Yang terakhir ada peran supradesa dalam memperparah kesemuan karena inspektorat itu bersifat tertutup dan tidak melakukan transparansi terhadap pengembalian dana yang dikorupsi tersebut. Selanjutnya masuk ke dalam refleksi dan rekomendasi. Analisis kritisnya adalah bahwa kasus Pekon Sinar Jaya ini merupakan tantangan terbesar dari Undang-Undang Desa, bukankah pada ketersediaan dana, melainkan pada transformasi karakter kelembagaan desa itu sendiri. Karena selama kelembagaan desa, BPD dan Musdes ini gagal untuk menginternalisasi prinsip kedaulatan warga yang memilih tunduk pada oligarki. Jadi dana desa ini tuh akan terus menjadi sumber korupsi. Dana desa tuh akan terperangkap dalam status quo pemerintah semu. Jadi solusi tidak hanya bergantung pada penindakan hukum, tetapi pada intervensi kelembagaan yang secara drastis meningkatkan kapasitas BPD dan mengaktifkan kembali partisipatif warga yang substantif. Berikut rekomendasi yang disarankan. Yang pertama tuh ada rekomendasi kelembagaan BPD, yaitu meliputi audit wajib BPD dan publikasi LAS. Jadi semua hal itu harus ditransparansikan. Yang kedua itu ada anggaran kewajiban BPD. Jadi anggaran dan kewajiban dari BPD ini tuh harus diawasi sepenuhnya agar tidak terjadinya penyalahgunaan. Lalu yang kedua di sini ada pelembagaan partisipatif warga. Yang pertama penguatan musyawarah warga. Jadi dalam melibatkan keputusan itu tuh harus melibatkan musyawarah masyarakat agar mencapai demokrasi. Lalu yang kedua ada mekanisme pengendalian dana terbuka. Jadi di sini pemerintah itu wajib mempublikasikan semua anggaran, wajib transparansi agar masyarakat ini dapat mengetahui dananya digunakan untuk apa saja. Lalu yang kedua ini menerapkan transparansi digital. Nah, jadi kan kita kan sudah memasuki era digitalisasi, itu kan tentunya sangat mudah untuk mengakses transparansi tersebut, sehingga nantinya masyarakat di sini kan dapat mengakses dimanapun dan kapanpun mengenai dana desa apa saja yang kemudian dipakai. Nah, jadi di sini kan meminimkan risiko korupsi yang ditimbulkan. Memasuki ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah kasus penyalahgunaan dana desa di Pekon Sinar Jaya ini merupakan diagnosis kritis terhadap implementasi Undang-Undang Desa di Indonesia. Jadi praktik korupsi ini tuh berakar dari dominasi pemerintah semu yang menggunakan akuntabilitas formal seperti LPJ palsu sebagai tameng yang hanya bisa terjadi karena kegagalan kelembagaan demokrasi lokal. Jadi BPD yang pasif dan Musdes yang mati. Untuk mewujudkan
menegakkan kedaulatan warga dan mencegah terulang kembalinya tragedi. Ini rekomendasi kebijakannya itu berfokus untuk penguatan pilar kontrol, kayak misalkan merevitalisasi BPD melalui kewajiban audit sosial, menjamin transparansi publik yang substantif dan real time. Hanya dengan cara ini, dana desa itu benar-benar menjadi katalis pembangun, bukan sekedar pemicu oligarki lokal. Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf karena di sini saya masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.